warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom warga kerajaan yang semangat hari ini memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja kita Tuhan Yesus. Haleluya. Yang semangat mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam buat saudara kita kanan kiri, muka belakang. Katakan berkat untuk setiap kita semua. Kita bersama-sama bersuka cita hari ini. Haleluya. Yes. Baik, sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Bersama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi dia yang meriah. Yes. Allahku engkau sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan di tempat ini. Hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Yang haus dan lapar akan Engkau. Kami ingin selalu meninggikan nama-Mu. Kami ingin selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan hanya untuk Engkau Yesus. Bapakku yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh Engkau besar Tuhan. Kami puji nama-Mu Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya.
merasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Engkau Bapakku yang baik, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan bersama, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, selalu kepadamu, Bapa. Inilah segala ucapan syukur kami Tuhan. Pagi ini kami pandang Engkau Yesus, Kau Bapakku yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, Kau Bapakku yang baik. Mari nikmati kasih-Nya di tempat ini, nikmati segala kebaikan-Nya atas hidup kita. Dia ada bagiku, Dia ada bagimu. Mari tinggikan nama Yesus lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, segala puji bagi-Mu. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin
hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersatu, memuji nama Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Yes, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, hormat dan kekuasaan selamanya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhanku. Kami bersatu memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari warga kerajaan kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kau Allah yang besar Tuhan. Yes. Mari nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Yes. Kami naikkan pada Anak Domba, sebab pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Haleluya. Anak Domba, pujian dan kekuatan
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Yes, lidah kita nyatakan. Mari bersiap yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkasnya. Katakan pasti bersama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan yes sorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat berkasnya. Tuhan yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kami pasti Tuhan sorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat berkasnya. Katakan pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkat berkasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, warga kerajaan bersiap katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh, saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini
Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota. Yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, saudara, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur, tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya.
Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali kita beri tepuk tangan buat Raja kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan saya katakan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama dengan saya katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran. Akui Dia yang menyelamatkanku. Dia Yesus, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak. Yang perlu anugerah Tuhan katakan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini kami Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
dengan hatimu saudaraku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ada banyak tawaran di dunia ini. Tetapi kita membuat pernyataan hari ini. Dunia tidak bisa dan tidak mungkin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Siapa setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat dia, katakan Celebrate Jesus. Haleluya. Silakan duduk saudara kekasih. Celebrate Jesus adalah tema kita untuk perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pertama kali, bukan Isa Al-Masih. Amin. Ya. Pada waktu kita di Jayapura, ada satu film konyol saya disuruh nonton, judulnya Agak Lain. Ada yang pernah nonton itu? Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus bukan agak lain, sama sekali lain, oke? Saudara catat, nah kebetulan kita kasih nama tempat ini Lembah Pujian. Para pemimpin pujian yang paling hebat di dunia sudah pernah di sini semua. Pertama kali datang ke Indonesia dan Linsek. Lalu kemudian saudaraku Ron Kenoly, Don Moen, dan saudaraku nanti 16 dan 17 ya bulan Mei, saudara catat Terry McAlmon akan ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan juga ada satu lagi yang kelas dunia, Yosi Here. Saya paling bangga dengan anak-anak saya. Oke. Tadi sudah mendengar tentang perumpamaan gandum dan alang-alang. Alang-alang itu sedikit kurang tepat terjemahnya karena bahasa Inggris adalah darnel. Darnel itu adalah gandum palsu. Bentuknya persis kayak gandum, cuma lurus ke atas dan bulir-bulirnya itu warnanya hitam dan beracun. Ada the sons of the kingdom, ada the sons of the evil one. Hari ini judulnya singkat saja, Zara. Bukan merek baju saudaraku. Zara ini artinya penabur. Saudaraku, kita ada dinaikkan pujian yang keluar dari lembah pujian ini. Sukacita, penuaian. Menabur, saudaraku. Dan penabur itu satu kata, Zara. Kalau benih itu Sera, katakan Sera. Amin. Kita melihat bagaimana segala sesuatu di dunia ini diatur dan berkembang dengan Zera. Oke, yang paling powerful ada di dalam Adam, itu benih. Karena itu dalam perjanjian baru ada spora, itu benihnya tanaman, dan sperma. Amin. Itu benih. Paling kecil, kecil sekali. Tapi hari ini lewat sepasang suami istri aja hampir 8 miliar manusia di atas muka bumi. Kalau dari yang pertama sekarang enggak tahu berapa banyak saudaraku. Kita lihat saudaraku, pertama-tama saya mengajak kita lihat kitab ayat dalam kitab Yesaya pasal 55. Sebab sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Membuatnya apa? Subur, kata subur. Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dalam 2 Korintus 9 diulangi ayat ini. Ada dua golongan orang. Saudara termasuk yang mana? Pemakan atau penabur? Ya saudaraku, pemakan atau penabur? Firman Tuhan itu memberikan makanan buat jiwa dan roh kita. Saudara pernah baca buku Soup for the Soul? Ya, jiwa ini perlu makanan. Roh perlu makanan, tetapi ada tingkatan yang lebih, yaitu sower, penabur, Zara. Saya berdoa saudara dan saya semua jadi Zara. Amen. Penabur. Saya mau beritahu tahun ini masih berlaku the year of open doors. Bukan door ya, doors. Tetapi saudaraku, kemakmuran tidak untuk semua orang.
hanya untuk penabur. Kalau pemakan cuma kenyang. Pemakan cuma menikmati. Tetapi saudaraku, bread for the eater but seed. Serah. Untuk siapa? Untuk Zara. Yang mengerti katakan haleluya. Ada hujan, ada salju. Hujan saudaraku, hujan itu revival. Akan terjadi. Mengairi bumi. Kemudian membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman. Saya percaya ini gambaran Roh Kudus. Dia datang dari langit. Dia mengairi tanah hati yang gersang. Hidup yang gersang, keluarga yang gersang. Lalu ditumbuhkan tanaman-tanaman yang baik. Karena itu di dalam Matius pasal 13 ada beberapa perumpamaan. Saya mau bicara tentang 4 topik saja hari ini. Yang pertama, the mysteries of the kingdom. Rahasia. Dan misteri. Misteri dengan secret ada beda. Secret itu tidak akan dibuka. Tapi misteri itu hanya diketahui oleh orang dalam, ordal. Orang dalam maksudnya warga negara kerajaan sorga. Orang lain tidak mengerti. Yesus tidak mengajar kepada semua orang dia berikan roti untuk dimakan. Tetapi kepada murid-muridnya diajarkan secara khusus. Di Markus 4 ayat 13 catat ini. Kalau kamu tidak ngerti perumpamaan penabur, bagaimana kamu mengerti perumpamaan yang lain? Catat aja Markus 4 ayat 13. Ini adalah master key, kata master key dari semua pengajaran Tuhan Yesus. Karena tanpa perumpamaan Yesus tidak mengajar. Saya belajar dari Tuhan Yesus harus memberikan yaitu ilustrasi. Sebab ilustrasi itu seperti jendela ke dalam ruangan yang gelap dalam hati manusia untuk membuatnya mengerti. Nah, dalam perumpamaan ini saudaraku, inilah master key. Saudara, yang kedua saya akan bicara tentang the word of the kingdom. Firman kerajaan. Saudaraku, the word of the kingdom. Yang ketiga, the son of the kingdom. Dan satu lagi, bukan sun tapi matahari di dalam kerajaan Bapaknya. Ini tingkatan tertinggi. Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Dia tidak berkata kamu lilin kecil. Saya kasihan sekali pernah mendengar seorang hamba Tuhan berdoa, Tuhan kasih jadikan aku lilin kecil. Ditaruh di kamar kecil. Tempat orang buang air kecil. Hanya untuk yang kecil-kecil. No, Tuhan berkata, you are the light of the world. Amen. You are the light of the world. The light of the world apa? Sun, matahari. Amen. Pertama-tama, saudara saya tidak akan ulangi karena sudah sering dibicarakan. Ada 4 cara untuk menanggapi the word of the kingdom. Bukan 4 jenis hati manusia, tapi cara menanggapi. Hanya orang yang lapar dan haus akan dijamu sampai kenyang. Dari gini banyak orang, ada saudaraku yang langsung lihat HP-nya, lihat harga saham. Atau mungkin chatting dengan pacarnya. Dan saudara hadapkan dapat sesuatu hari ini, nehi. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Karena yang pertama jatuh di atas, yaitu di pinggir jalan. Saudara, zaman dulu kan masih tanah ya. Tapi kalau sering digilas oleh roda pedati, dia akan jadi keras. Dan itu gambaran daripada orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Lalu datanglah burung yang memakan benih itu. Katakan benih. Benih itu adalah sera. Karena itu saudaraku, ketika orang Israel disebar seluruh dunia dikatakan diaspora. Mereka tidak lihat dirinya sebagai sampah, mereka lihat dirinya sebagai benih. Dan benih kalau ditabur akan berlipat kali ganda. Nanti terakhir saya baru bicara tentang the mustard seed. Tentang biji sesawi. Jadi saudaraku yang kedua itu jatuh di tanah yang tanahnya tipis. Saudaraku menerima dengan sukacita, haleluya. Tapi kemudian saudaraku lupa lagi, ada lagi jatuh ke atas onak duri.
Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada onak duri di dunia ini. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Adam tidak dikutuk, bumi yang dikutuk. Dan akan sukar mengeluarkan yaitu hasilnya. Dengan bersusah payah. Engkau makan roti yang dihasilkan dengan susah payah. Edsef. Diperoleh dengan susah payah, dengan berkeringat. Karena itu saya heran kok ada, maaf ini ya, makan siang gratis itu. Heran saya. Karena Alkitab mengatakan yang tidak bekerja janganlah jangan makan. Dan perut lapar membuat orang bekerja. Kalau saya jadi presiden lah ya, saudaraku ya saya naikkan gaji buruh lebih baik. Amin saudaraku. Lebih baik saudaraku, supaya ada keseimbangan. Bukan bansos, tapi keadilan sosial. Amin. Loh kok masih kampanye Pak? Bukan kampanye. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran. Dan firman Allah mengatakan ada lagi jatuh ke tanah yang baik. Yang mengerti dan menanggapinya dan berbuah berapa? 30, 60, 100 kali lipat. 3.000%, 6.000%, 10.000%. Bank mana di dunia yang bisa memberikan return sebesar itu? Tidak ada saudara. Only the kingdom of God. Lalu kemudian perumpamaan ini kan kita tahu Matius 13 itu panjang ya. Jadi yang kedua tentang gandum dan lalang. Ketiga saudaraku tentang biji sesawi. Yang keempat tentang ragi. Semuanya kecil saudara. Ketika kita masih bersama dengan Pak Alex dan Pak Niko, mungkin tidak ada saudara tahu saya dipanggil apa oleh Pak Alex. Kalau dia bicara dengan Pak Niko dia bilang saya itu si kecil katanya. Sebab saya paling pendek dari yang lain. Ya, saya cuma 170 ya. Pak Alex, Pak Niko itu 180 saudara, tinggi-tinggi ya. Dan yang aneh, semuanya itu yang dipimpin mereka juga tinggi-tinggi saudaraku. Jimmy Mulia ya toh. Pak David Cakra, kita Pak Roni, yang besar cuma Pak Nyoman ini. Yang lain kecil-cili semua, Kris Manusama, Kris Mesak, saudara. Tetapi yang penting kecil tapi dahsyat. Kecil tapi, kenapa Tuhan tidak bilang kamu harus punya iman sebesar gunung? Dia bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi yang paling kecil, ya asal tidak bimbang, gunung pun akan pindah. It's not about the size. Orang bilang size matters. It's not about the size. It's about the life. Ya, yang penting kehidupan yang di dalamnya. Begitu kita ada Roh Kudus, saudaraku, maka kita akan mengalami hujan. Kita akan mengalami salju. Kita akan, saudaraku, bisa memberikan makan dan bisa menaburkan benih. Saya menjadi penabur benih sejak 45 tahun yang lalu. And look what the Lord has done. Saudaraku, ragi dikatakan 3 sukat. 3 sukat tuh saya periksa berapa. Jadi ragi yang kecil itu ketika dimasukkan dalam tepung bisa memberi makan 300 orang. Berapa? 300 orang saudaraku. Jadi saudara dan saya memang ditetapkan untuk jadi berkat. Kita dilahirkan kembali untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Lalu ada perumpamaan yang lain kan, masih banyak yang lain. Tentang mutiara yang indah, tentang harta yang terpendam, tentang pukat, tentang orang yang memisah-misahkan barang. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hari ini secara khusus kita bicara pertama tentang the mysteries of the kingdom. Murid-murid tanya kepada Yesus, kenapa sih guru? Engkau bicara dengan perumpamaan. Lalu dia mengutip yaitu Yesaya pasal ke-6. Supaya mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar. Punya hati tidak bisa mengerti. Supaya mereka berbalik dan disembuhkan. Saudaraku, dia berbicara tentang bangsa Israel. Memang dibuat tidak bisa mengerti. Heran ya. Kita ini bangsa-bangsa lain. Tapi sampai hari ini sebagian besar orang Israel belum bertobat dan menerima Yesus. Akan tiba saatnya. Di mana tidak lama lagi saudaraku. Seluruh Israel akan diselamatkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya berdoa
Saya bayangkan saudaraku, orang-orang yang saat ini ditawan, mungkin mereka pernah mendengar. Kalau dalam kesesakan ada satu juru selamat yang bisa menolong. Dan mereka berseru, Yeshua! Sebab saudaraku, mereka tunggu-tunggu tentara Israel kok gak datang-datang. Tapi ada satu yang pasti bisa menolong. Lalu kemudian saudaraku, oh gitu Tuhan. Mungkin mereka berkata begitu. Lalu ini satu ayat yang indah sekali. Ada banyak nabi-nabi. Dan orang-orang benar dalam perjanjian lama. Mereka tidak mengalami dan mendengar yang apa kamu dengar hari ini. Saya mau beritahu saudara dan saya yang disebut bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kita mendapat yaitu anugerah untuk menerima yaitu firman kerajaan ini saudaraku. Mysteries of the kingdom. Saudara, baru 2004 ketika kita dipisahkan dari kelompok yang lama. Bukan dipisahkan tetapi saya percaya Tuhan itu yang izinkan. Sebab pada waktu itu saya mendekati kultus saudara. Pak Alex, Pak Niko dan saya disebut 3 in 1. 3 in 1 kan sudah mendekati Trinity saudaraku. Dan saya masih ingat hari itu. Yaitu waktu conference seminar pertumbuhan gereja. Pak Niko, Pak Alex dan saya, terutama Pak Niko dan saya dijunjung kayak saudaraku, ya kayak penyanyi-penyanyi, kayak bintang-bintang rockstar saudara. Wah kita diangkat saudaraku, dia elu-elukan. Dan saya masih ingat saudaraku, sepatu saya enggak tahu kemana, dasi saya hilang saudaraku. Ya, dan saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Karena itu kita dipisahkan. Tapi mulai saat itu ada suatu terobosan dalam hidup saya. Dan itu 20 tahun yang lalu. Tahun 2004. Tuhan membuka mata saya tentang the mystery of the kingdom. Dan kita ganti nama. Kita ganti nama menjadi Rock. Representative of Christ Kingdom. Tuhan membuka mata saya bahwa kita di sini bukan cuma untuk diselamatkan. Kita tidak datang di sini menunggu masuk sorga. Tetapi minta sorga turun ke atas semua ke bumi. Let your kingdom come here and now. Itu yang diajarkan Yesus. It's all about the kingdom. Segala sesuatu tentang kerajaan sorga. Bukan agama Kristen. Saya seorang penginjil. Saudaraku, ya sampai tahun 89 selama 10 tahun saya berkorban di stadion-stadion, di gedung-gedung besar, saudaraku, ya di lapangan-lapangan. Tetapi mata saya baru dibuka. Dulu saya ngabarkan Injil keselamatan. Sekarang saya menyampaikan the gospel, kabar baiknya adalah kerajaan Allah. Amin. Itulah the mysteries of the kingdom. Dan firman Allah mengatakan, diterangkan tentang perumpamaan itu, saya mengajak kita melihatnya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, di dalam ayat 19, ketika orang mendengar firman kerajaan, kata firman kerajaan, dan tidak memahaminya, si jahat akan datang dan merampas apa yang telah tertabur dalam hati orang itu. Dan orang benihnya tertabur di pinggir jalan. Yesus menerangkan tentang perumpamaan yang pokok tadi. Dan dia bicara tentang firman kerajaan. Ada banyak firman saudaraku. Ada firman kemakmuran. Ya, ada firman keselamatan. Semuanya baik. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah firman kerajaan. Saya ngerti kenapa banyak orang salah mengerti apa itu Injil. Loh niru orang Arab saudaraku. Injil dibilang cuma 4 kitab itu. Injil itu Evangelion. Kabar baik yang disampaikan ya kepada pembawa berita kepada sang raja tentang kemenangan sang raja. Kita memberitakan Yesus bukan cuma sebagai juru selamat, but as a king. Saudara, bayangkan gereja Bethel Indonesia kan ya salah satu gereja terbesar lah dan secara denominasi. Tidak dalam pengakuan imannya Yesus adalah Raja. Baru belakangan ini saudara. Baru setelah saudaraku termasuk saya berjuang untuk memasukkan itu di dalam pengakuan iman. Seasalnya Yesus sebagai juru selamat. Sebagai pengantara, juru syafaat saudaraku. Ya,
sebagai Tuhan tapi bukan sebagai Raja. Hari ini saudaraku kita harus tahu ada dua golongan orang di dunia ini. Yang sekedar diselamatkan tetapi yang ada dalam kerajaan. Orang yang dalam kerajaan itu diperintah oleh sang Raja. Apa keuanganmu diperintah oleh sang Raja? Di dalam kerajaan Allah semuanya milik Raja. Tidak ada milik kita, tidak ada. Katakan firman kerajaan. Haleluya. Saudara, yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tentang perumpamaan yang tadi dibacakan di suara gembala saudaraku. Yaitu tentang the sons of the kingdom. Dalam Matius 13 ayat 27. Dikatakan begini, hamba-hamba dari pemilik ladang. Pemilik ladang adalah the father, sang bapa. Penabur adalah son of man, Tuhan Yesus. Hamba dari pemilik ladang datang bertanya, Tuhan bukan kau menabur benih yang baik di ladangmu? Hidup kita dibagi dua saudaraku, benih yang baik dan benih yang tidak baik. Lalu dari mana datangnya lalang itu? Seorang musuh telah melakukannya. Saudara, saya mau tanya di sini. Setelah bertobat kan kita berdamai dengan semua orang ya. Betul? Haleluya. Masih ada yang masih punya musuh, angkat tangan. Yang masih punya musuh, angkat tangan. Tidak ada yang punya musuh ya? Nah, itu celakanya saudara. Kita masih punya musuh saudara. Saudara mau atau tidak? Spiritual warfare, peperangan rohani, tidak untuk hamba-hamba Tuhan, tapi buat semua daripada kita. Seorang musuh telah melakukannya. Hati-hati kalau tidur saudara. Satu hari saya tidur dan bermimpi buruk saudara. Apa mimpi buruk saya? Istri saya pacaran dengan orang lain. Waduh saudaraku, untung roh saya ini hidup. Saya tangking setanmu, kurang ajar kamu. Istriku paling setia di dunia. Tapi saya harus berjaga-jaga karena ada musuh. Saya tidak mau sebut tapi istri seorang hamba Tuhan cerita. Dia merasa dia berhubungan dengan suaminya. Tapi mendadak dia sadar loh suaminya di luar kota. Saudaraku, itu namanya spiritual spouse. Pasangan tapi roh. Hati-hati saudaraku. Waktu dia tengking saudaraku, maka itu hilang. Dia merasa benar-benar seperti berhubungan seks. Dia kira itu suaminya. Tapi mendadak dia sadar, lah suaminya di luar kota saudara. Ya saya tidak usah sebutkan tetapi itu betul-betul. Musuh itu benar-benar ada. The evil one is not something, it's someone. Firman Tuhan berkata di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lead us not into temptation. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. And deliver us from the evil one. Si jahat itu adalah satu pribadi. Itu adalah roh jahat. Dan roh jahat itu punya tatanan yang luar biasa. Dan tujuannya menghancurkan saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan hidup saudara, menghancurkan saudaraku, yaitu pelayanan saudara. Hati-hati. Satu hari ada orang ngaku nabi dari Solo. Seorang ibu. Ya, saudara kita tahu kita harus selalu berjaga-jaga. Ujilah setiap roh. Dan yang ngajak saya itu saya sudah agak rasa-rasen saudara. Ya, sebab saya dengar bahwa ibu ini suaminya cuma supirnya. Ini sudah sesuatu yang aneh saudaraku. Di mana tidak ada pendudukan diri, roh jahat bisa masuk. Benar saudara, saya tidak mau ditumpangi tangan. Dan dia berkata begini, Arifin hambaku, aku menghancurkan pelayananmu. Tak tengking saudaraku, dalam nama Yesus pergi. Loh hati-hati, apa Tuhan mau menghancurkan kita? Siapa destroyer itu? Iblis. Tuhan adalah Tuhan yang membangun. Tuhan yang membangun saudara, bukan yang menghancurkan. Benih itu yang baik akan tumbuh jadi gandum yang jadi berkat.
Tetapi alang-alang itu darnel, dalam bahasa Inggris darnel. Darnel itu saudaraku ya persis warnanya kelihatan saudaraku. Sebab alang-alang warnanya coklat. Ketika tumbuh, yang darnel itu warna hitam. Bulir-bulirnya warnanya hitam dan beracun saudara. Hati-hati saudaraku. Dan biarkan mereka tumbuh. Akhir zaman akan dipisahkan. Dan akhir zaman itu sekarang. Semua yang jadi batu sandungan sedang disingkirkan Tuhan sehari-hari ini di dalam kerajaan Allah. Semua yang jadi batu sandungan sedang disingkirkan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita supaya nyata batu penjuru yaitu Yesus. Amen. Jadi pertama the mystery of the kingdom. Saudara mempelajarinya. Saudara sejak 2004 saya terus belajar dan mengajarkan satu topik saja. Yaitu the word of the kingdom. Firman kerajaan. Yesus datang sebagai raja dan sedang memerintah. Saya mengkoreksi beberapa lagu. Sebagai contoh ya. All hail King Jesus. All hail Emmanuel. King of kings. Lord of lords. Bright morning star. Amen. Lalu kemudian di sana dikatakan and he will reign. Nah, itu salah sudah. Dia sudah memerintah. Bukan dia akan memerintah. Kenapa orang bingung dan ribut soal pilpres, pilih capres ini, capres itu. Mereka lupa siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Allah kita. Dan hari ini let us celebrate Jesus Christ. Bukan lagi Isa Al-Masih, but Jesus Christ. Amen, saudaraku. Ya, saya kemudian yang terakhir tentang bagaimana kalau kita sebagai the sons of the kingdom dan jadi messenger. Dikatakan malaikat akan menuai. Malaikat itu angelos. Angelos itu saudaraku, angelos itu adalah artinya utusan. Setiap daripada kita, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, Pak Nyoman, Bu Nuni, saya yang disebut cuma messenger. Every one of you harus mengabarkan yaitu kabar baik tentang kerajaan Allah. Amen. Firman Allah berkata, they will shine. Ya, mereka akan bersinar sebagai matahari. Ya. Matahari dalam kerajaan Bapaknya. Mari kita lihat ayat itu. As the son of the kingdom, tunjukkan ayatnya. Mereka bersinar terang seperti yaitu matahari dalam kerajaan Bapaknya. Jadi saudaraku, saya ingat pelajaran Pak Alex. Pak itu gini, oh yang orang itu gini gimana sih para pekerja kita bilang biarkan aja. Hati-hati kalau kamu mencabut. Atau diskors atau dipecat. Nanti ada gandum yang baik tercabut bersama-sama. Mungkin bapaknya enggak oke, tapi ibunya cinta Tuhan. Anaknya sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya toh? Nah saudara, tetapi ada tingkatan lebih tinggi saudaraku. Yaitu tentang bersinar dalam kerajaan Bapaknya. Saya lagi cari ini mendadak. Ya, the sons of the kingdom sudah. Kita baca dulu ayat 41. The son of man, anak manusia akan mengutus para malaikatnya. Kita ini diutus. Mereka mengumpulkan semua apa? Batu sandungan. Kata batu sandungan. Skandalon, skandalitso. Saya pernah dengar perkataan skandal. Ada banyak hamba Tuhan yang jadi skandal saudara. Dan Tuhan akan singkirkan. Dan orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan perhatikan sini. Practice lawlessness. Dimasukkan dalam tungku api. Apa itu? Neraka. Di sana ada tangisan ketak gigi. Ayat 43 ini. Saudaraku perhatikan. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti apa? Matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. As the sun in the kingdom. Katakan in the kingdom. So mau bersinar seperti matahari? In the kingdom.
Saudara boleh ada di politik, but in the kingdom. Saudara boleh ada di bisnis, but in the kingdom. Dan akan saudara bersinar. Nah sekarang bagian yang tema kita hari ini yaitu tentang biji sesawi. Kerajaan sorga, firman Tuhan kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Memang benih yang paling kecil, kata paling kecil. Tapi apabila ditabur di tanah, kata di tanah, amin, akan tumbuh menjadi pohon. Pernah lihat sayur yang jadi pohon? Ada. Yaitu mustard seed. Saya pernah tunjuk mustard seed itu kecil sekali. Kena disebut ditiup aja, hilang saudaraku. Saking kecilnya. Ya. Tetapi kemudian saudaraku bertumbuh jadi pohon besar. Lalu kemudian bahkan burung-burung, ya toh, mengeluarkan cabang yang besar. Burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hari-hari ini saya melihat kebenaran dari firman Tuhan ini. 25 tahun yang lalu, ada seorang rekan saya, saudara David Halim. Waktu itu kerusuhan di Ambon, saudara. Ya, sebelum kerusuhan, saya berkata pada dia, tidak tahu, kayak dikasih tahu Tuhan. Berarti saudaraku, sebelum kerusuhan itu, saya beritahu pada dia untuk mulai merintis Jayapura. Bagaimana dia merintis Jayapura? Dia berkata, ada satu saudara pindah Jayapura yang asal Manado. Cuma satu bapak, satu aja. Saya akan mulai dengan satu orang itu. Dan puji nama Tuhan saudaraku, lewat 25 tahun ini saya berusaha meletakkan batu pertama ya. Peletakan batu pertama dari pembangunan yaitu gedung gereja Rock di Jayapura, saudaraku. Luasnya 2,5 hektar. Dan akan membeli lagi 4 hektar, jadi lebih besar dari lembah pujian, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, yes. Saya sangat bersuka cita. Tapi saya seorang penabur dan istri saya seorang penabur. Saudaraku, istri saya berbisik begini, ayo kasih cepek, kata, kasih 100. Dia bilang kasih 100 ya. Kita menabur pertama 100 juta. Ya, nggak usah nunggu orang yang selalu lihat angin nggak pernah menabur. Amin. Orang yang selalu lihat awan gelap nggak pernah menuai. Lalu saudaraku, kita semua bersuka cita. Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan memberikan benih kepada siapa? Kepada bukan eater tapi kepada sower, kepada Sarah. Saya menempatkan diri sebagai Sarah. Lalu kemudian saudaraku, hari Seninnya setelah perayaannya luar biasa itu, ya, kami berdua terbang ke Batam untuk sebuah tugas. Yaitu membuka conference dari Global Mission Conference, saudaraku. Global Mission Conference ini dihadiri 66 negara. Bisa tunjukkan benderanya? Nah ini, saya lihat itu. Waktu itu mereka bersama-sama ada 4 mission agency terbesar di dunia. Di mana? Pertama rencananya Istanbul di Turki. Tapi kita tahu Turki sangat anti Israel. Yang satu lagi saudaraku, ya masih grupnya Putin lah, itu di Georgia, di Eropa Timur. Mereka memilih Indonesia. Dan di Batam lah saudaraku diadakan mission conference. Tetapi yang saya tidak tahu, saya di sana berbicara pembukaan karena mewakili Pak Rubin Adi di Melbourne. Pak Niko tidak bisa datang. Dan ketua panitia Dr. Irwan Wijaya minta saya. Nah saudaraku ada orang Bali di situ saudaraku ya. Tepuk tangan buat Allah kita, pemandangan yang indah. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa dia punya rencana saudara. Dia akan mengambil waktu untuk sabat karena ada kondisi kesehatan. Dan saudaraku dia ngambil keputusan berikan kejutan buat saya. Irwan Wijaya ini adalah seorang mahasiswa Indonesia tahun 1988. Ketika saya sebagai utusan Tuhan, saya pergi ke satu kota kecil di mana cuma ada kurang lebih 20 anak Indonesia mungkin di situ.
Dan saya menyampaikan firman kerajaan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kerajaan Allah diberitakan, firman Allah berkata, kalau aku mengusir roh jahat atau iblis dengan jari Allah, finger of God, kuasa Allah di dalam bahasa Indonesia, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Saya ulangi. Kristus berkata, apabila aku mengusir roh jahat, setiap daripada kita tugasnya mengusir roh jahat. We have an enemy. Kita punya musuh yang harus kita hadapi. Untuk itulah anak manusia menyatakan diri to destroy the works of the evil one. Ketika saya menyampaikan firman tentang Yesus, mendadak ada satu pemuda yang ketua mahasiswa Indonesia di situ. Dia manifest, saudara. Roh jahat diusir. Dia pergi ke sana untuk belajar ya tentang conservation. Karena dia suka pergi ke hutan. Dia bergaul dengan binatang buas yaitu dan juga dengan suku Kubu di Jambi, saudara, asal Jambi. Dan orang itu adalah saudara Irwan Wijaya. Hari ini saudaraku, apa yang terjadi saudara? Dia kumpulkan saudaranya di depan. Keluarganya semua dimenangkan. Nah ini, semua keluarganya dimenangkan. Bukan yang ini, yang satu lagi coba ditampilkan. Yang satu lagi yang dia membuat pernyataan. Nah ini, dia punya 6 saudara, 2 wanita, 4 pria. Yang satu tidak kelihatan, yang paling kecil tidak kelihatan terpotong ini. Semuanya hamba Tuhan, saudaraku. Kita tidak pernah membayangkan biji sesawi kecil itu jadi pohon besar. Dan Irwan sampai hari ini sudah mendirikan 165 gereja. Saya baca sendiri. Saya ulangi apa yang dia kata. Saya memberikan buah sulung pertama pada pendeta Timotius Arifin. Orang yang menangkan saya tahun 88 di Amerika. Setelah 36 tahun. It takes time. Persembahan dari semua cabang saya 165 cabang dan ranting di seluruh Asia. Saya dikasih persembahan 165 juta. Loh saudara, ketawa itu bukan soal uangnya ya. Bukan soal angpaunya saudara. Tetapi disaksikan keluarga besar, semua adik kakak saya pendeta. Yang sebelah kanan ini pamannya, adik dari ibunya. Paman dan sepupu saya semua pendeta. Karena saya orang pertama bertobat, cuma 1 orang. 1 orang diselamatkan, seisi rumahnya seluruh keluarga dimenangkan. Saudaraku, ya. Per Maret saya sudah jadi jemaat biasa, jadi dia manggil waktu untuk istirahat. Karena tahun 2023 dia keliling dunia 4 kali lebih. Saudaraku, ada orang workaholic, ini cocoholic saudaraku. Missionaholic. Tetapi saudara lihat di sini, saya melihat kebenaran tentang biji sesawi. Saya tidak pernah bayangkan yang saudara sampaikan kepada seseorang hasilnya luar biasa. Ada seorang ibu sederhana. Dia adalah kasir di sebuah pabrik. Dan saudaraku, dia dengar bosnya itu sakit jantung dan harus dioperasi di Dallas, Texas. Di Houston, Texas. Pada saat itu saudaraku, dia mendengar dan dia ikut di persekutuan doa kita di rumah. Dia datang pada bosnya, bos permisi ya. Bagaimana sebelum pergi datang dulu ke persekutuan doa saya katanya. Ya saya tahu itu, Arifin itu saya tahu sebab saya teman daripada Bapak Budi Santoso, yaitu bosnya PT Agrindo. Lalu datanglah Pak Budi dengan kursi roda dan tabung oksigen. Saudara, sebab keadaan jantungnya sangat berat. Dan ketika kita memuji Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Saya masih ingat yang menyampaikan firman Tuhan itu, firman kerajaan itu berkuasa. Itu Bapak Alex Iranata saudara. Dan lengan daripada Pak Budi saya saksi hidup, ada 10 tetes keringat bercampur darah. Yesus kan pernah mengalami hematidrosis, kalau ada dokter di sini. Ya. Dan saat itu dia dijamah Tuhan, dia menerima Yesus dilahirkan kembali. Dan dia disembuhkan Tuhan secara ajaib. Jangan tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan. Akibatnya saudaraku, banyak sekali yang dimenangkan. Dan saya ingat hari itu saudara pertama kali. Ya, saudara,
Sebab pabriknya itu daerah Triorejo ya. Di saudara sepanjang ke sana lagi. Di sebuah kampung dia punya yaitu mobil pemadam kebakaran saudara. Dia datangkan ke sana lalu diputar. Ngoeng, ngoeng, ngoeng. Orang-orang pada datang toh. Lalu ada seorang pengkhotbah atau penginjil yang bisa berbahasa Jawa saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak orang dimenangkan. Kayak pasar malam begitu. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dan saudara sungai itu mengalir sampai jauh. Saya masih ingat, maka saya sebagai kontraktor diberi kepercayaan yaitu merenovasi rumahnya saudaraku. Hari itu saya mengalami sesuatu yang tidak biasa. We have an enemy, kita punya musuh. Dalam waktu 10 hari ada 8 kecelakaan. Di atas atap terjun bebas saudaraku, untung tidak mati. Di depan rumahnya Jalan Progo 8 itu ada klinik dari Angkatan Udara. Jadi kita sibuk ngurusi orang kecelakaan saudaraku. Ya, pokoknya kita ngalami gitu. Oh, saya geram saudara. Malam hari itu saya bawa gitar saya. Dan saya tantang kuasa kegelapan itu bersama saudara Budi. Dan ketika kita memuji Tuhan, saudara lihat ini. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ketika kita naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Mendadak penjaganya sana saudaraku, itu melihat ada bola api berkeliling, saya tidak lihat. Lalu kemudian suami istri ini, yang istrinya asal dari Bali, suaminya dari Jawa, bertobat terima Yesus. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Sejak itu tidak ada gangguan apa-apa lagi. Kalahkan musuh dengan nama Yesus. Pak Budi jadi semangat saudaraku. Ya. Dan di samping pabriknya itu ada pabrik genteng. Setiap kali bakar genteng mesti ada yang kesurupan. Dia datang ke sana, dia beli pabrik genteng itu. Setannya diusir, harganya murah saudaraku. Dan sejak saat itu saya memberitahu saudaraku, kita harus bisa kalahkan musuh itu. We are the sons of the kingdom, tepuk tangan. Tetapi saya rindu kita bersama seperti matahari di dalam kerajaan Allah kita. Amin. Kalau saya lihat ini saudara, nanti tanggal 3 Agustus saudara Irwan akan bicara bersama saya di sini. Ada konferensi untuk pemuda kita, Arise Indonesia. Tetapi yang lebih daripada itu saya tidak pernah bayangkan. Karena saya mau berkata pada Tuhan, wherever you send me I will go. Kemanapun engkau suruh, aku bersedia ditabur di tanah. Ketika saudaraku saya tahun 88 karena taat. Tuhan perintahkan pada saya pergi ke Bali tahun 89. Dan lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Pada akhir tahun 425 cabang daripada gereja. Dari yang mulai dari satu persekutuan kecil di tempat ini saudaraku. Dan saya percaya ini akan mengalir sampai jauh. Nama Tuhan dipermuliakan di antara kita. Karena itu saya tantang saudara. Be the son of the kingdom. Jangan jadi orang biasa. Be the messenger of God. Dan engkau akan bersinar seperti matahari. Mari bangkit berdiri semua. Yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kitab Wahyu itu apokalipsis, penyingkapan. Orang yang dalam kerajaan Allah tidak takut, tidak gentar. Karena apa?
tahu rencana Tuhan. Apakah kegelapan itu? Ignorance. Tidak mengerti, tidak tahu, tidak mau tahu. Tetapi the sons of the kingdom, bukan children ya, akan bersinar seperti matahari. Siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu Tuhan akan menyingkirkan semua lawlessness, semua skandalon, batu sandungan, dan orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan sata adalah keadaan di mana tidak taat kepada perintah raja. Kita semua harus jadi punya tanah yang baik itu. Mengerti tentang berita kerajaan. Dan kau berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Dari satu persekutuan doa kecil di rumah. Itu mengalir sampai jauh. Tahun ini saudaraku bersama-sama kita akan menanam 75 gereja baru paling sedikit. Dari 425 jadi 500. Dan saya percaya kita akan memasuki pelipat gandaan. Siapa yang percaya akan kami melipat gandaan? Haleluya, amin. Ambil roti. Di tangan kanan saudara. Minta Tuhan pewahyuan. Minta mata kita disingkapkan. Minta hati yang baik untuk bisa mengerti. Supaya kita bukan cuma penganut agama Kristen. Tapi warga negara kerajaan Allah yang berkemenangan. Dan akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa kita. Angkat roti tinggi-tinggi, ingat korban Kristus. Haleluya. Saudaraku, harta yang terpendam itu adalah saudara saya. Mutiara yang indah, yang unik itu adalah saudara saya. Dan dia menjual segala sesuatu. Dia meninggalkan segala sesuatu untuk membelinya dengan darahnya. Bukankah patut kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Sekarang ambil cawan. Angkat dengan tangan kanan saudara. Akan tiba waktunya kita akan duduk bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Tapi Tuhan berkata, kita lebih berbahagia. Sebab mereka belum disingkapkan hal seperti ini. Tapi saudara dan saya yang disebut bangsa-bangsa lain yang jauh sudah dibuat dekat. Ucap syukur. Angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Supaya kita bersekutu dengan darah Kristus. Nah, persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Dalam darah ada nyawa. Dalam nyawa itu ada kehidupan. Percayakan saudara perkara ini. Kita minum dalam nama Yesus. Let the life of Jesus shine through you. Haleluya. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera dalam kerajaannya. Engkau akan bersinar seperti matahari. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia berkata engkaulah terang dunia. Di dalam nama Yesus terimalah berkat ini. Yang percaya katakan amin.